Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat ngabarin kabar terkabar, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, serta diberikan rezeki yang halal, berkah, lancar, dan juga banyak. Mbak Amin lagi vakum mengunggah video untuk menyerang atau memberikan narasi negatif kepada Pak Jokowi ya. Tapi kini ada penggantinya sepertinya. Ya, sepertinya saat ini yang rajin menyudutkan Pak Jokowi adalah Prof. Ikrar Nusa Bakti. Ya, beliau ini lagi rajin mengunggah videonya dan punya channel baru. Ya, dan ini gua pengen sih mengadu narasi ya antara Prof. Ikrar dengan apa namanya? Ada namanya Pak Simonjon. Gua rasa beliau itu orang pintar. Kalau gue yang ngebales narasi dari Prof. Ikrar, kan nggak enak ya. Itu anak bawang. Beliau profesor, sekolahnya di luar negeri. Udah banyak makan asam garam. Paling kita ya ketawa aja lah. Dan menurut kita narasinya mana yang benar. Kali ini Prof. Ikrar dalam video unggahannya memberikan judul pemecatan oleh PDIP, karma politik bagi Jokowi. Karma men. Yang gue tahu yang kena karma itu dalam politik ini nih yang paling nyohor itu Mbah Amin. Jadi gelandangan politik katanya orang-orang begitu gara-gara kayak Gus Dur. Doa itu hati-hati makanya selama orang-orang alim tuh. Ya bukan orang alim aja sama semua orang sih sebenarnya. Nah, video dengan judul pemecatan oleh PDIP karma politik bagi Jokowi ini di counter narasi oleh Pak Simonjon. Ya, beliau orang pintar. Ya. Nah, nanti gua akan memberikan tayangan videonya. Tapi sedikit info gue nonton sedikit. Bahwasannya yang dimaksud karma politik bagi Pak Jokowi rupanya ternyata Prof. Ikra ini meminjam pandangan dari Dino Patijalal yang mengatakan pemecatan Pak Jokowi ini adalah karma, ya, karma buat Pak Jokowi ya. Dan itu diutarakan, dibacakan oleh Prof. Ikrar. Tapi menurut gua ketika sepertinya Prof. Ikrar ini setuju juga dengan pendapat Dino Patijalal. Nah, sekarang gua akan memberikan tayangan video sedikit Prof. Ikrar dan juga Pak Simonjon yang mengkonter narasi dari Pak Ikrar, Prof. Ikrar Nusa Bakti. Ya, mari kita simak saja videonya. Let's go. Kita akan melihat juga bagaimana respon dari berbagai pihak ya tentang dipecatnya Jokowi ya. Saya ambil contoh misalnya bagaimana pernyataan seorang diplomat senior dan juga pernah menjadi orang dekat dari Presiden SBY ya. Dia membuat satu pernyataan yang sangat menarik, yaitu bahwa pemecatan dari PDIP mungkin adalah karma politik bagi Jokowi. Karena dulu dari istana pernah ada konspirasi untuk secara tidak sah mengambil alih Partai Demokrat. Demokrat setelah berhasil mengalahkan upaya take over ini tidak pernah membalas. Ya. Akhirnya karma terjadi dalam bentuk yang lain. Ini pernyataan dari Dino Patijalal, seorang diplomat senior yang dulu pernah ikut di dalam konvensi nasional Partai Demokrat untuk menjadi calon Presiden Republik Indonesia. Dino juga pernah menjadi Duta Besar Republik Indonesia di Amerika Serikat dan kemudian dia juga pernah menjabat sebagai Wakil Menteri Luar Negeri Republik Indonesia. Dan dia adalah orang yang selalu diminta pandangannya oleh Presiden SBY mengenai
politik luar negeri Indonesia pada masa itu. Menurut Profesor Ikrar Nusabakti, pemecatan Jokowi dari keanggotaannya dalam tubuh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan adalah sebuah karma politik. Saya ingin mengajukan sebuah tesis membantah pandangan ini, bahwa pemecatan Jokowi dari PDIP itu bukan karma politik, tetapi sebaliknya, pemecatan itu harus dikatakan sebagai berkat politik. Teman-teman, istilah karma politik yang digunakan oleh seorang guru besar ilmu politik di Universitas Indonesia, Ikrar Nusabakti, adalah sebuah tuduhan yang keji dan sama sekali tidak berdasar. Saya ingin mengajukan sebuah pandangan yang ingin membalik pendapat yang bernada nyinyir tersebut. Bahkan saya pernah mengatakan dalam konten saya bahwa orang-orang seperti Ikrar Nusabakti itu harus dikategorikan sebagai guru-guru kecurigaan atau the masters of suspicion yang kerjanya tidak mengedukasi. Sebaliknya kerjanya hanya nyinyir dan mengembangkan cara pandang yang kehilangan pengharapan dalam rangka kita membaca situasi sosial politik kebudayaan dalam konteks Indonesia kontemporer. Karena itu, pandangan bahwa Jokowi dipecat itu karena karma politik itu adalah sebuah bagian atau bentuk dari cara-cara sebuah pernyataan tidak mengedukasi kita. Kita sungguh sangat prihatin bahwa level argumentasi seorang guru besar seperti Ikrar Nusabakti hanya memainkan retorika yang sangat murahan dan tidak berbasis pada data empiris selain disinformasi, fitnah, dan ujaran kebencian. Teman-teman, kita ingin justru mematahkan pandangan Ikrar Nusabakti yang seperti itu. Pandangan itu saya ingin ubah dan saya ingin balik dengan mengatakan justru Jokowi ketika keluar bahkan menerima status dipecat dari PDIP itu merupakan sebuah bagian dari cara kita memaknai bahwa inilah berkat politik yang harus diterima oleh seorang Jokowi. Saya ingin katakan ini sebuah berkat politik oleh karena membaca sepak terjang politik seorang Jokowi. Ia tidak mau disetir dan ia tidak mau dikategorikan sebagai petugas partai. Ketika apa? Ketika amanah yang lebih besar, ketika rakyat memanggil dan negara memberi kepercayaan dalam jabatan level apapun, maka dengan sendirinya kesetiaan pada tugas-tugas yang lebih kecil, yang lebih sempit seperti menjadi petugas partai, itu dengan sendirinya selesai. Karena apa? Karena setiap kita adalah orang yang ingin membaktikan dharma bakti kita pada tugas-tugas kenegaraan yang mempercayakan kepada kita karena rakyat memberi amanah agar kita menjadi seorang pemimpin bagi mereka. Karena itu, ketika dikatakan bahwa Jokowi itu dipecat karena alasan melanggar etika partai, melanggar kode etik partai, bahkan dianggap mbalelo dan berkhianat, pertanyaannya adalah berkhianat yang mana dan berkhianat apanya? Mengapa? Karena status Jokowi, sekali lagi saya berulang-ulang katakan, ia dinilai sebagai orang yang melanggar etika kode etik partai dan dianggap orang yang mengkhianati keputusan dan kebijakan partai ketika ia sedang menjalankan tugas rakyat dan negara yang diberikan kepadanya, maka itu bukan sebuah pelanggaran etika yang serius, etika publik apalagi. Saya ingin katakan justru Jokowi sedang melaksanakan tugas yang lebih besar yang dipercayakan kepadanya. Itulah titik krusial untuk kita memahami mengapa seorang Ikrar Nusabakti mengkategorikan Jokowi dipecat itu karena inilah yang dikatakan sebagai
karma politik. Saya justru tidak ingin mengatakan seperti itu. Justru Jokowi mengalami apa yang disebut sebagai berkat politik ketika ia ingin menegaskan panggilan dirinya sebagai seorang pejabat rakyat, pejabat negara, dan tugas-tugas yang dipercayakan kepadanya dilaksanakan dengan penuh amanah. Karena itu teman-teman, jangan percaya pada narasi yang sangat tidak simpatik yang dikembangkan oleh seorang Ikrar Nusabakti yang mengkategorikan telah terjadi karma politik terhadap diri Jokowi. Saya ingin katakan ini bukan karma politik. Pandangan itu sangat nista dan pandangan itu sama sekali tidak mewakili kepakaran dirinya sebagai seorang yang katanya ahli dalam ilmu politik. Saya ingin justru mengatakan hikmah di balik apa yang terjadi pada Jokowi dengan surat keputusan pemecatan dirinya itu adalah bagian dari apa yang sebenarnya kita sebut sebagai berkat politik yang diperlihatkan oleh Jokowi. Jokowi ingin menunjukkan kepada masyarakat luas bahwa dirinya adalah seorang petugas rakyat. Ketika rakyat mempercayakan tugas-tugas yang lebih besar, maka tidak ada institusi di bawah rakyat atau di bawah negara yang dapat mempengaruhi seorang Jokowi atau seorang pejabat publik siapapun. Ketika itulah maka seorang Jokowi harus kita katakan sebagai orang yang menerima berkat politik. Oleh karena apa? Oleh karena ia menjalankan tugas rakyat, tugas negara yang dibebankan kepadanya. Ia tidak boleh disebut sebagai orang yang sedang mengalami karma politik karena diberhentikan atau dipecat oleh PDIP. Justru dengan posisinya sekarang, ia memiliki keleluasaan untuk memainkan peran-peran sebagai seorang petugas rakyat dan menjalankan amanah yang lebih besar dari negara, dari rakyat untuk tugas-tugas menghadirkan kebaikan bagi siapapun di mana rakyat adalah bagian dari kebijakan-kebijakan dan arah politik Jokowi hari ini dan ke depan. Ya, begitulah counter narasi dari Bapak Simonjon ya. Gue menyebutnya beliau ini kan warganet, tapi gue yakin beliau ini pintar orangnya sih. Mantap dah. Sepertinya Prof. Ikrar kalah bro. Narasinya sama beliau itu. Lebih mantap lah menurut gue. Apalagi kebetulan beliau juga sepertinya ngedukung Pak Prabowo ya. Prabowo dan Gibran. Serta Pak Jokowi. Ya. Bahkan beliau katanya sempat disebut bahwasannya beliau ini buzzernya Jokowi. Ya sabar Pak Simon. Emang kalau yang menurut kita benar, ya kita benar lah. Menurut kita ya. Tapi secara logika yang pantas. Ya, gua sih ngedukung Pak Simon. Makanya gua ambil videonya. Untuk apa? Memberikan pandangan lain lah. Masa mereka-mereka ini yang hater-hater Pak Jokowi counter narasi terus ya kita butuh counter dong. Dan kalau gue merasa nggak bisa mengcounter ya gue ambil orang yang pintar ya untuk menjelaskan supaya kita berbagi nih, kita mikir bareng-bareng sebenarnya ini apa yang terjadi ya kan. Kita tinggal pilih mana narasi yang benar, yang bersih. Dan kalau yang gue tahu seorang profesor pasti akan bijak ketika memberikan pandangannya. Tidak mihak satu, tidak mihak dua. Di tengah-tengah. Ya, bagaimana menurut sobat-sobat? Berikan pendapat dari kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.